Ya, setelah kita membuat folder ya, eh, setelah kita membuat folder ya, maka kita akan isi folder tersebut ya. Ini sebagai contoh yang jadi saja ya, supaya waktunya lebih efisien. Jadi Anda silahkan simak dengan baik bagaimana pembuatan folder dan pengisian folder dengan dokumen-dokumen data keuangan yang akan siap kita olah berdasarkan transaksi atau kejadian atau akun yang akan kita olah tersebut dalam kegiatan audit dengan menggunakan aplikasi ACL ini. Jadi ini contoh jadinya saja, nanti silakan Anda praktik sendiri. Nah, ada beberapa data di sini yang kalau Anda tambahkan, nah bentuknya akan seperti ini, dia satu folder ya. Di sini ada katakanlah ini dicontohkan sebuah perusahaan metafor ya, yang akan dilakukan kegiatan audit. Data auditinya ya, datanya ini adalah data hutang ya. Nah, ini data hutangnya ya. Nah, ini ada invoice-nya ya, ada nomor, ada jumlahnya, ada vendor penyedianya ya, kemudian ya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat jumlah transaksinya ya, record transaksinya 102, ini di bawah ya, Anda bisa lihat di situ. Jadi banyak data terkait dengan nah, kemudian Anda juga di sini bisa lihat data terkait piutang ya, data piutang. Di sini ada jumlahnya, ada tanggal transaksinya, ada tanggal jatuh temponya, ada nomor transaksinya. Ya. Kemudian ada juga data customer. Ya, tinggal Anda klik-klik ini. Ya, ini juga bisa kita ganti namanya sebenarnya. Ya, Anda tinggal klik satu kali, ya Anda ganti. Ya, nah, kalau sudah seperti ini Anda bisa ganti. Kemudian ada data customer. Ya, ini customer alamatnya. Nah, dengan aplikasi audit ini sebenarnya kita bisa melakukan ekstrak ya data di dalam satu kelompok transaksi ini ya, itu berdasarkan kepentingan kita ya. Misalnya kita hanya ingin memilih nama-nama tertentu ya toh, orang-orang tertentu atau limit transaksi tertentu, itu bisa ya, tak berdasarkan tanggal jatuh temponya. Nah, itu bisa ya, nanti kita bisa praktekkan itu nanti untuk klasifikasi itu ya. Atau juga bisa kita gabungkan ya antara customer ya dengan data piutang kita. Nah, itu juga bisa kita kombinasi, kita merge ya, kita gabungkan datanya ya, sehingga akan ketahuan nanti misalnya siapa customer yang sudah jatuh tempo, mana yang belum ya. Ada juga data departemen ya, data departemen perusahaan ya. Nah, ini kita klik satu kali ya. Nah, ini data-datanya ya. 11 record ya, ada data pegawai ya. Data pegawai ada berdasarkan alamat, bonusnya berapa ya, kotanya. Nah, ini juga kita bisa ekstrak ya. Ya, data-data pegawai ya. Berdasarkan mungkin nanti payrollnya ya, pembayaran gajinya ya kan ya. Kemudian di sini ada juga data tentang inventory ya, persediaan ya, di lokasi 6, di lokasi 3 ya. Ini kan hanya 152 transaksi ya terkait dengan persediaan. Nah, kita bisa nanti tarik datanya misalnya hanya untuk lokasi 3 atau gudang 3 atau gudang 6 saja, atau gudang 4, atau kita campur antara gudang 4 dengan gudang 3, itu bisa juga nanti. Nah, kemudian transaksinya, atau Anda klik-klik saja di sini, invoice-nya, tanggal transitnya, invoice-nya, produk apa, ya, quantity-nya berapa, jumlahnya berapa, gitu. Transaksi secara keseluruhan, ya. Ya. Nah, yang ingin kita lakukan dalam tahap ini adalah dalam aplikasi ACL ini kita harus memastikan bahwa sebelum data tersebut kita olah ya, masing-masing
data keuangan dalam satu folder ini, ya, dalam bentuk hutang, dalam bentuk piutang, ya, data pelanggan, ya, data-data di setiap departemen, ya, data kepegawaian, kita harus memastikan data tersebut tidak ada masalah, ya, tidak ada yang kosong, tidak ada yang artinya sesuai dengan format yang siap diolah oleh ACL itu. Nah, tentu ada cara untuk memverifikasi data tersebut, apakah memang data tersebut sudah siap diolah, gitu. Nah, nanti akan ketahuan data tersebut yang tidak siap diolah itu berarti paling tidak teridentifikasi sejak awal bahwa dia ada masalah. Kalau datanya 1, 2, 3, sampai 10, ratusan mungkin masih bisa, tapi kalau sudah ratusan ribu, nah itu kan menjadi kesulitan tersendiri. Jadi data tersebut harus terverifikasi, ya. Kita verifikasi dengan menggunakan aplikasi ACL ini, bisa kita lakukan. Nah, berarti kita harus lakukan satu-satu, ya. Kita harus lakukan satu-satu. Caranya adalah kita klik data yang akan kita verifikasi sampai muncul hijau bundar seperti ini, ya. Kemudian kita buka data, ya. Kita verify, ya, data verify, klik. Nah, ini akan muncul verify, ya, layar verify. Kita klik file verify fields, ya. Kemudian kita add all. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Nah, berarti dalam data AP-Trans, ya, data hutang ini tidak ada masalah. Jadi nol data validity error. Jadi tidak ada data yang error yang terdeteksi. Jadi kita siap mengolah data ini untuk kepentingan audit. Nah, bagaimana dengan account receivable, data piutang? Kita klik dulu, pastikan. Kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih verify. Kita ketik verify fields, kemudian kita add all. Add all itu maksudnya keseluruhan fields dalam data tersebut itu kita ingin verifikasi. Jadi bisa juga sebenarnya kita lakukan satu-satu, ya, tapi itu kan tidak efektif, ya. Kecuali misalnya memang untuk kepentingan tertentu kita hanya ingin memverifikasi data itu, ya, itu lebih cocok juga, ya kan. Tapi karena kita ingin secara keseluruhan, berarti kita pilih add all, ya kan. Kita bisa juga hilangkan. Kalau kita pilih satu-satu kan begini, diklik baru diklik tanda panah ini. Nah, amount, ya, kita clear, ya. Nah, kita pilih add all, kemudian kita pilih oke, kita pilih oke. Nah, untuk akun receivable piutang ini tidak ada error, ya. Begitu, ya, dan seterusnya. Semua transaksi, semua kelompok akun atau data keuangan yang ingin kita olah dengan menggunakan ACL harus kita pastikan bahwa data tersebut, ya, zero data validity error detected. Jadi harus tidak ada data yang error